Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki istirahat kita di malam ini, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, pada malam hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi penguatan dalam hidup kami. Ampuni dosa kami, hanya di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini tertulis dalam Almanak HKBP 2026, Jumat 14 Agustus 2026, dari Injil Markus pasal yang ke-9, dimulai dari ayat yang ke-30 hingga ayat yang ke-32, dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 31. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Belajar mendengar bukan sekedar menghindar. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita berada dalam situasi di mana seseorang mencoba membicarakan sesuatu yang serius, tetapi kita sengaja mengalihkan pembicaraan karena kita merasa tidak nyaman? Itulah yang terjadi pada murid dalam nats kita di malam ini. Untuk kedua kalinya, Yesus memberitahukan tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Dan ini bukan sekedar obrolan biasa, ini adalah inti dari misi kedatangannya ke dunia ini. Namun respon para murid sangat kontras. Di ayat yang ke-32 mencatat, mereka tidak mengerti perkataan itu, namun mereka takut menanyakan kepadanya. Mengapa mereka takut bertanya? Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, seringkali ketakutan muncul bukan karena kita benar-benar tidak paham, melainkan karena kita takut menghadapi kenyataan di balik perkataan itu. Para murid mendambakan Yesus yang datang dengan kejayaan politik, kemegahan, dan kemenangan instan. Ketika Yesus berbicara tentang penyerahan diri, penderitaan, dan kematian, justru itu menghancurkan ekspektasi dan zona aman mereka. Alih-alih meminta penjelasan lebih dalam, mereka memilih untuk diam dan pura-pura tidak tahu. Dalam hidup, kita pun sering bersikap sama seperti para murid. Ketika firman Tuhan menegur ego kita, ketika Tuhan meminta kita memikul salib, atau ketika realitas hidup tidak berjalan sesuai rencana kita, kita cenderung menutup telinga. Kita memilih diam, menghindar, atau sibuk dengan hal lain agar tidak perlu menghadapi kehendak Tuhan yang menuntut perubahan hati. Melalui nats kita pada malam ini, kita diingatkan bahwa mengikut Yesus berarti bersedia mendengarkan seluruh kebenarannya, bahkan bagian yang paling tidak nyaman sekalipun. Kematian Yesus mendahului kebangkitannya, salib mendahului mahkotanya. Jangan biarkan ketakutan atau ekspektasi pribadi membuat kita menutup diri dari rencana Allah yang mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Lakukanlah kehendak Tuhan selama napas ini masih berhembus. Amin. Tuhan Yesus, ampunilah kami jika seringkali kami hanya mau mendengar apa yang menyenangkan telinga kami saja. Berikan kami hati yang berani untuk menerima setiap didikan dan rencana-Mu, bahkan saat hal itu menuntut kami untuk keluar dari zona nyaman. Mampukan kami untuk setia mengikut-Mu. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.